Kembali lagi bersama aku Keisa Afrial Pradana NIM 114230050 dari blok 11 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Kali ini aku akan memberikan tutorial membuat peta kemiringan lereng beserta sayatannya. Kita bisa membuka ArcMap 10.8 lalu blank map ini di new maps lalu oke. Kemudian kita akan memberikan koordinat dengan klik layers, lalu properties, lalu koordinat sistem, lalu kita pilih zona UTM sesuai dengan zona peta yang akan kita olah nanti. Kemudian kita klik kanan lalu add data, dan kita akan memasukkan data kontur beserta data batas administrasi. Kita close saja. Jika sudah seperti ini, kita bisa pilih kontur, lalu klik kanan open attribute tabel, kita pilih yang kolom elevation ini, kita akan menghapus satuan meternya, kita klik kanan lalu file calculator, kita pilih parsernya Python, type-nya string, kemudian kita pencet 2 kali elevation, lalu kita pilih titik replace ini, kita isi yang di dalam kurungnya, isi dengan ketik 2 spasi M ketik koma ketik 2 kali, kita pilih OK, maka satuan M nya akan menghilang. Kemudian kita pilih table option, kita pilih airfill, kita beri nama ketinggian dan type nya kita float, kita pilih kolom ketinggian, lalu pilih file calculator, parsernya diganti menjadi VBScribe, pilih 2 kali, klik 2 kali pada elevation, maka ketinggiannya akan menyesuaikan dari data elevation. Kemudian kita close saja. Kemudian kita pilih Arc Toolbox, ini sudah muncul kolom Arc Toolbox, kita akan membuat tin, kita pilih 3D Analysis Tools, lalu pilih Data Management, lalu yang tin, create tin, kita pencet 2 kali, lalu pilih folder penyimpanan kita beri nama tin, lalu koordinatnya kita sesuaikan zona yang tadi. Untuk input features kelasnya kita pilih yang kontur, lalu untuk height fill-nya kita pilih yang ketinggian, kita pilih OK. Jika sudah berbentuk T-nya, maka kita akan mengubah T-nya menjadi raster, kita pilih yang tadi 3D Analysis Tools, lalu yang conversion ini, terus yang from tin to raster, kita input tin, lalu outputnya biarkan seperti ini, output data type nya float, pilih OK. Jika tin-nya sudah jadi, kita akan membuat slope-nya, yaitu tetap berada di 3D Analysis Tools, kita pilih yang raster surface, lalu pilih slope, input rasternya yaitu tin tadi, untuk outputnya output rasternya tetap biarkan saja, dan untuk output measurementnya kita pilih yang persen supaya nanti hasilnya menggunakan persen. Jika sudah terbentuk slope-nya, kita akan membuat klasifikasi berdasarkan persen kemiringan dari Van Zuydam. Kita pilih yang 3D Analysis Tools, lalu yang raster reclassify. Untuk input rasternya kita pilih yang slope, lalu pilih yang classify ini, kita pilih kelasnya menjadi 7. Untuk metodenya kita pilih manual. Untuk break values-nya kita bisa ganti yang paling atas, yang pertama yaitu 2, yang kedua itu 7, yang ketiga itu 15, keempat 30, kelima 70, keenamnya 140, dan untuk yang terakhir kita sesuaikan dengan ketinggian maksimum. Jika tinggi maksimumnya di sini di klasifikasi statistik itu kurang dari 140, maka kita pilih 141. Kita tinggal pilih OK, kemudian OK lagi. Kemudian jika sudah terbentuk reclass slope-nya ini, kita akan membuat polygon dari rasternya ini, kita pilih conversion tools, lalu kita pilih yang from raster, kita pilih yang raster to polygon, inputnya kita pilih reclass slope,
Untuk outputnya kita biarkan seperti ini, kita tinggal pilih OK. Jika sudah terbentuk rastery class-nya, kita pilih saja, lalu klik kanan, kita open atribut tabel, kita pilih add fill, kita beri nama yaitu luas dengan type-nya yaitu float, lalu kita klik kanan pada kolom luas, kita pilih calculate geometry, dan pastikan untuk propertinya yaitu area dengan unitnya yaitu square meters SQM. Kemudian kita uncheck semuanya kecuali yang rastery class barusan. Setelah jadi seperti ini, kita akan eliminasi. Caranya bisa menggunakan identify ini, lalu kita pilih bagian yang ingin kita eliminasi, misalnya di sini kita pilih yang luasnya ini, lalu kita copy dan kita pastekan di select atribut tabel luas kurang dari sama dengan, lalu kita pastekan di sini. Dan untuk dua angka belakang koma kita bisa hapuskan, lalu kita pilih apply, lalu kita pilih data management tools, kita pilih yang generalization, kita pilih eliminate, inputnya kita masukkan rastery class, dan untuk outputnya kita pilih pada folder kita ubah namanya menjadi polygon eliminate, kita klik OK aja. Untuk melihat hasil eliminasinya kita bisa pilih clear select features, lalu ini akan terlihat hasil eliminasinya. Setelah ini kita akan memperhalus polygon. Caranya yaitu kita pilih pada cartography tools, lalu pilih yang generalization, dan kita pilih yang smooth polygon. Untuk inputnya yaitu yang polygon eliminate, lalu untuk output features class-nya kita pilih di sini saja, lalu untuk smoothing algorithm kita pilih yang Bezier, kita pilih OK. Kemudian jika sudah terbentuk smooth polygonnya, kita akan memberikan warna berdasarkan klasifikasi dari Van Uydam. Kita unchecklist rastery class-nya beserta polygon eliminate, lalu kita pilih yang smooth polygon, pilih pada properties, lalu pada simbologi, kategoris, dan value fill-nya kita pilih yang grid code, lalu add all values. Karena di sini terdapat 6 kelas, maka untuk kelas pertama kita beri warna leaf green, kelas kedua beri dot green, kelas ketiga solar yellow, kelas keempat electron gold, kelas 5 rhodolitos, serta kelas ke-6 yaitu Mars red. Dengan masing-masing kelasnya tidak diberi outline color. Jika sudah terbentuk seperti ini, kita akan klip semuanya agar terbentuk sesuai di batas administrasi kita. Kita pilih yang list by drawing order, lalu checklist batas administrasi kita naikkan yang paling atas, lalu kita pilih warna pada batas administrasi, dan fill colornya kita pilih no color. Untuk outline-nya kita pilih yang warna merah dengan ketebalan 2, lalu kita pilih go processing, kita klip, kita masukkan inputnya yaitu polygon smooth, lalu klip filtersnya kita pilih batas administrasi, dan untuk foldernya kita pilih di folder kita dengan nama kemirikan lereng, kita pilih OK. Jika sudah terbentuk kemirikan lerengnya, maka kita pilih kemirikan lereng ini, kita pilih properties, lalu simbologi, kategoris, dan kita pilih yang import. Layernya yaitu yang smooth polygon, dan grid code-nya kita pastikan yaitu grid code. Kemudian kita akan membuat sayatannya, kita unchecklist semuanya kecuali batas administrasi, serta kita checklist kembali yang thin. Kemudian kita pilih yang 3D analysis, kita pilih option, lalu untuk lokasi save-nya kita pilih saja dari folder tadi, lalu kita bisa memasukkan folder baru dengan nama sayatan, lalu pilih lagi sayatan, dan kita pilih OK. Kemudian kita pilih yang interpolate line yang di 3D analysis ini, dan kita pilih kontur yang sejajar untuk kita buat garis tegak lurusnya.
kita bisa pilih di sini. Kemudian jika sudah, kita bisa pilih klik 2 kali. Dan untuk misal kita mau melihat sayatannya, kita bisa beralih ke profil Grab, maka akan terlihat seperti ini sayatannya. Lalu jika sudah, kita checklist saja yang tin dan kita checklist kemiringan lerengnya. Lalu kita buat new frame baru dengan cara klik insert, lalu data frame ini, maka akan muncul new data frame. Kita sesuaikan zonanya, lalu kita masukkan data yang dari sayatan, kita pilih OK, dan kita masuk ke open attribute tabel. Kemudian kita pilih tabel option, kita pilih export, dan kita pilih berada di folder tabel tadi, folder sayatan tadi, serta dengan formatnya yaitu database tabel. Kita pilih yes, kemudian kita pilih klik kanan pada tabel, lalu display exit data, lalu untuk X nya kita pilih yang M, Y nya kita pilih yang Z, lalu pastikan koordinatnya sesuai dengan zona yang telah kita pilih tadi. Setelah itu kita juga harus mengubah titik-titik ini jadi garis. Caranya yaitu dengan memilih data management tools, lalu features, dan kita pilih points to line. Untuk inputnya kita pilih yang tabel event, output feature-nya kita pilih di folder yang tadi dengan nama sayatan, lalu kita pilih OK. Kemudian kita unchecklist yang PG sama tabel event dan kita pilih yang sayatan, lalu zoom to layer, dan akan jadi seperti ini. Kemudian kita masuk ke layout view, kita pilih yang peta kemiringan lereng, lalu kita atur dan pastikan untuk lebarnya antara yang sayatan sama peta kemiringan lerengnya itu sejajar. Kemudian kita juga pastikan untuk kedua skala dari peta kemiringan lereng sama yang sayatannya itu juga sama. Kemudian jika ingin memindahkan sayatannya agar pas, kita bisa memilih pan, lalu kita tinggal pindahkan. Dan untuk memberi koordinat kita bisa memilih pada kotakan pada sayatan ini, kemudian klik kanan, lalu pilih properties, new grid, kita pilih yang measure grid, kita next, kita pilih yang labels only, kita next, finish, kemudian properties, lalu di access majornya kita unchecklist yang top sama right, itu juga yang di subdivision, lalu labels kita unchecklist juga, dan fontnya kita pilih Times New Roman dengan size nya 10, dan untuk label orientasinya kita sisakan yang left. Kita pencet additional properties, lalu pilih number format, kita jadikan 0, kita OK, lalu fontnya kita Times New Roman, ukurannya yaitu 10, dan untuk lines do not show lines or text, klik OK, maka akan jadi seperti ini. Kita juga bisa mengatur agar garisnya ini tepat berada di 0. Kita bisa mengatur intervalnya agar lebih mudah untuk mencari titik nolnya, yaitu dengan di properties interval, lalu kita bisa atur yang X nya kita atur menjadi 5000. Jika sudah seperti ini, kita bisa memberi tulisan keterangan, yaitu dengan cara klik teks. Kita akan memberikan keterangan di ujung awal sama ujung akhir di garis sayatan serta yang di petanya. Kita klik kanan pada hurufnya, klik properties, lalu change symbol, dan kita ubah agar size nya menjadi 12 bold serta
fontnya Times New Roman. Kita bisa tinggal kopas, serta kita akan membuat keterangan yaitu penampang sayatan A sampai B skala 1 banding yang digunakan tadi yaitu 180.000, dan kita pastikan agar penempatannya di tengah. Dan untuk fontnya sendiri kita ganti menjadi 16, dan kita juga perlu untuk mengubah warna dari sayatannya menjadi hitam. Jika sudah seperti ini, maka pembuatan peta kemiringan lereng beserta sayatannya sudah jadi. Kita bisa save, dan kita juga bisa ekspor menjadi PDF dengan cara export map. Maka tutorial ini sudah selesai, dan terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.